Cek cek 1 2 3. Halo guys, dengan Arif. Kali ini gue mau sharing ke kalian tentang salah satu TWS yang beberapa waktu lalu gue beli dan sekarang sering banget nemenin gue pas lagi kerja atau pas lagi gabut karena dia punya soundsig yang fun dan easy listening banget. Bahkan gue juga jadi sering pakai TWS ini buat main game karena TWS ini sudah mendukung Bluetooth 5.0 dengan kodek FTX. Selain itu, kalian bisa lihat charging case-nya kecil banget dan juga gampang dibawa kemana-mana. Tapi sebelum kita bahas tentang harga dan juga gimana bunyinya, buat kalian yang belum silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru di industri smartphone berikutnya dan juga video menarik lainnya dari kita. Kalau udah, let's get started. TWS ini namanya Ugreen Hi-Tune model WS100 yang gue beli kemarin di toko official Ugreen di Shopee dan gue dapat harga Rp557.000. Barangnya dikirim langsung dari luar negeri, tapi enaknya kalau beli di Shopee, harga yang kita bayar sudah termasuk pungutan negara. Jadi kita nggak perlu bayar-bayar lagi pas sampai di Indonesia. Dan pengirimannya juga cepet. Gue kemarin cuma 10 hari udah nyampe ke rumah. Boxnya bentuknya persegi 4. Isi di dalam kotaknya ada TWS yang posisinya udah ada di dalam charging case-nya. Bentuk charging case-nya kecil banget dan gue suka sama engselnya karena kokoh dan juga daya rekat magnetnya kuat. Materialnya dari plastik tapi berasa cukup premium dan udah punya port charger bertipe USB-C. Terus ada sebuah kabel charger USB-C, buku panduan dengan berbagai macam bahasa, dan 2 pair ear tip spare dengan size S dan L yang bisa kita sesuaikan dengan rongga telinga kita. Kalau gue sendiri sih pakai size M udah yang paling ngepas. Soal fitting, gue pernah salah posisi pas pertama kali pakai karena gue belum pernah pakai TWS yang model begini sebelumnya. Ternyata yang bener begini posisinya. Tapi begitu posisinya udah bener, TWS ini bisa nempel dengan sempurna di kuping gua dan gak gampang jatuh pas dipakai headbang dan olahraga. Tapi untuk beberapa posisi olahraga semisal push up, berasa kayak mau jatuh. TWS ini punya baterai 60 mAh di tiap sisi dengan playtime 9 jam dan charging case-nya berkapasitas 300 mAh yang bisa ngasih durasi playtime tambahan sampai 27 jam. Touch controlnya simple, akurat, dan bisa dari kedua sisi. Salah satu yang paling gue suka dari TWS ini adalah koneksinya. Bluetooth-nya udah versi 5 dan dia sudah mendukung kodek FTX. Dan gue salut banget buat Ugreen karena dia bisa bikin koneksinya stabil banget. Gue gak pernah mengalami yang namanya tiba-tiba putus sebelah kayak TWS yang sebelumnya gue pakai, yang menurut gue ganggu banget dan juga bikin emosi kalau lagi dengerin musik dan tiba-tiba koneksinya putus sebelah. Dengan adanya kodek FTX ini, data yang ditransmisikan dari player ke TWS kita akan dikompresi terlebih dahulu dan setibanya di TWS akan didekompres lagi. Artinya, kita bisa mendengar kualitas suara hampir sama seperti aslinya, bahkan jika kita memutar file music FLAC original atau dari platform streaming musik seperti Deezer Hi-Fi yang juga memakai format FLAC. Bagian drivernya menggunakan tipe Dynamic Driver 5,8 mm yang dalam deskripsi penjualannya disebut dengan Dynamic Bass. Jadi kurang lebih kita sudah dapat gambaran gimana bunyi TWS ini. Nah sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Secara overall TWS ini emang punya karakter suara yang warm. Jadi buat kalian yang punya kuping bass head, gua rasa bakalan cocok pakai TWS ini. Karakter low atau bassnya bulat dengan impact yang gede, punchy dan cukup dalam, tapi lumayan lambat dan juga punya buntut sehingga agak keteteran untuk beberapa musik yang punya tempo drum yang cepat. Sektor midnya punya posisi yang pas, clear dan presentasinya bagus. Lalu di sektor high masih string dan juga sparkling, kemudian detailnya bisa dipresentasikan dengan cukup baik tanpa efek sibilan dan jauh dari kesan piercing atau nusuk telinga. Kemudian soal teknikalitas, TWS ini punya clarity yang bagus, detailnya oke, tapi soundstage-nya pas aja, nggak luas dan juga nggak sempit. Jadi agak kurang pas buat dengerin rekaman konser, tapi untuk rekaman studio sih masih oke. 3D imaging-nya bagus, pinpoint-nya juga menurut gua oke, dan yang cukup mengejutkan adalah separasi antar instrumennya bisa kepilah-pilah dengan baik, terutama di bagian high-nya. Gue biasanya pairing TWS ini dengan Redmi Note 9 Pro dan menggunakan aplikasi streaming musik Deezer dengan berlangganan paket Hi-Fi-nya.
Gue pilih Deezer karena dia punya kualitas suara di atas banyak platform streaming musik lain seperti Spotify, Apple Music, dan juga YouTube Music. Di lagu The Dance of Eternity-nya Dream Theater, gebukan drum Mike Portnoy terdengar dominan dan menggebu, tapi agak keteter saat Mike Portnoy mulai memainkan double pedalnya. Ini adalah efek dari sektor low yang sedikit berbuntut, tapi TWS ini bisa mempresentasikan beragam instrumen musik lainnya dengan separasi dan juga detail yang cukup baik, seperti suara simbalnya yang terdengar cering dan terpisah-pisah dengan baik, padahal layout drum Mike Portnoy termasuk sangat rumit. Sementara sektor low-nya benar-benar bisa manjain telinga di lagu Lorde berjudul Royals. Suara vokalnya cukup intim dengan clarity yang baik. Suara tarikan nafasnya masih bisa terdengar dengan cukup jelas tanpa tertimpa suara bassnya. So far menurut gua TWS ini tandem yang pas banget buat dengerin lagu ini atau lagu-lagu EDM. Buat link lagunya gua taruh di deskripsi video ini. Ingat, beda sumber, beda juga impresi suaranya. Dan selain buat musikan, gue juga sering pakai TWS ini buat main game pas lagi males ganti ke earphone kabel. Emang, buat main game di level kompetitif, delay-nya cukup merepotkan, tapi masih oke buat main game secara casual. Latensinya seperti ini di codec FTX. Dan gue lebih ngerekomendasiin ke kalian buat ganti codecnya ke SBC saat main game dengan mengubahnya di mode pengembang buat dapetin latency yang lebih minim. Nah itu aja guys review TWS Ugreen Highchun dari gua. Kalian bisa jadikan review ini sebagai gambaran umum soal sound signature-nya. Soal cocok atau nggak di telinga kalian, semua kembali ke selera telinga kalian sendiri. Sebisa mungkin selalu lakukan audisi sebelum membeli perangkat audio. Silahkan like dan share jika kalian suka video ini. Arif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.